Ketika saya mendampingi ayah saya sebagaimana beliau yang menaikkan lagi Kesultanan Serdang ini melalui berbagai kegiatan kebudayaan dan forum-forum nasional internasional ya dunia sebenarnya. Jadi itu yang menyemangati saya untuk melanjutkannya. Saya memiliki ikatan, nggak tahu gimana dengan biola ini. Karena saya bisa merasakan energi dari pemilik sebelumnya, yaitu atuk-atuk saya sendiri kan. Gitu. Kadang saya bisa merasakan suasana perang ketika memainkan biola itu. Pada masa lalu di wilayah Sumatera Timur berdiri beberapa kesultanan. Salah satu yang cukup terkenal adalah Kesultanan Delhi. Pada tahun 1720 berdiri pula Kesultanan Serdang yang merupakan pecahan dari Kesultanan Delhi. Kesultanan Serdang kala itu dipimpin oleh Tuanku Umar sebagai Sultan Serdang pertama. Kesultanan Serdang bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1945. Namun Yayasan Kesultanan Serdang masih berdiri sampai saat ini. Generasi penerusnya juga masih setia melestarikan adat dan kebudayaan Melayu. Saya Tengku Mira Sinar dan saya putri bungsu dari Tuanku Lukman Sinar Basharsha, yang kalau di dalam terah Kesultanan Serdang itu artinya saya cucu dari Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah, cucu langsung gitu ya. Ya, Kesultanan Serdang itu kan salah satu ya Kesultanan Melayu yang ada di Sumatera Timur pada masa lalu, di antara 4 kesultanan besar boleh dikatakan ya, yaitu Langkat, ada Delhi, ada Asahan, dan ada Serdang. Dan Serdang ini sendiri sebenarnya pada tahun 1720 itu baru mulai dibentuk gitu ya. Oleh karena terjadinya perselisihan di antara keluarga Delhi, Kesultanan Delhi, sehingga salah satu putra daripada Sultan Delhi pada masa itu disingkirkan dari kesultanan dan oleh datuk-datuk Delhi, kemudian namanya Tengku Umar gitu ya. Jadi Tengku Umar ini adalah anak dari Permaisuri Sultan Delhi begitu. Namun yang semestinya beliau menjadi pengganti dari ayahnya karena dari putra Permaisuri, namun tidak diberi kesempatan sehingga diusirlah dari wilayah Delhi. Nah, para pembesar-pembesar Kesultanan Delhi pada masa itu ada beberapa yang tidak menyetujui, sehingga membawalah si Tengku Umar ini ke satu tempat namanya Kampung Besar Serdang gitu ya, di dekat Kuala Serdang. Lalu menabalkan pula si Tengku Umar ini menjadi Sultan Serdang yang pertama, yaitu pada tahun 1723.
Tengku Mira Rosana Sinar merupakan keluarga bangsawan dari Kesultanan Serdang. Sang ayah, Tengku Lukman Sinar, adalah putra dari Sultan Serdang kelima, Tuanku Sulaiman Syariful Alamsyah. Sepeninggal sang ayah tahun 2011, Tengku Mira terinspirasi untuk mendirikan ruang literasi dari koleksi buku-buku ayahnya yang kini dikenal sebagai Taman Bacaan Masyarakat Tengku Lukman Sinar. Taman Bacaan Tengku Lukman Sinar ini ya, itu saya yang mendirikan pada tahun 2012, mohon maaf. Tahun 2012 itu ketika saatnya ayah saya tuh mangkat, meninggal dunia tahun 2011. Lalu saya masuk ke ruangan buku-buku ayah saya lihat banyak sekali koleksinya di sini ya, dan tidak sangat berabu dan kotor ya. Jadi saya berpikir saya harus membuat satu ruangan untuk menatanya dan agar dia bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Lalu saya bangun satu ruangan dan menatanya, lalu saya buka untuk umum begitu ya. Dan awalnya saya ingin membuat ini menjadi perpustakaan atau sebagai tempat orang mengambil data-data khusus Melayu gitu, karena saya menemukan beberapa manuskrip gitu ya. Manuskrip ini yang bertahun 1890-an gitu ya. Tetapi untuk menjadikan sebagai perpustakaan itu ternyata harus ada tahapan-tahapan yang harus dilalui gitu. Jadi untuk jalan pintasnya mungkin saya kira apa yang program dari pemerintahan itu saja yang kita ikuti. Ya, program itu yaitu salah satunya Taman Bacaan. Sehingga saya daftarkan kepada pemerintah Kota Medan bahwa Taman Bacaan Tengku Lukman Sinar ini sebagai binaan daripada Kota Medan. Taman Bacaan Masyarakat Tengku Lukman Sinar berada di Jalan Abdullah Lubis, Medan. TBM ini dapat disebut sebagai pusat pengetahuan sejarah Kesultanan Serdang dan kebudayaan Melayu. Taman Bacaan Masyarakat ini memiliki ribuan judul buku dan manuskrip kuno koleksi pribadi Tengku Lukman Sinar. Benda-benda lain peninggalan Kesultanan Serdang juga masih tersimpan rapi di sini. Koleksi-koleksi yang ada di sini adalah sebenarnya semua merupakan koleksi dari Tengku Lukman Sinar, yang mana bacaan-bacaannya kesehariannya, tetapi ternyata banyak sekali sehingga ada 10.000 judul buku dan ratusan manuskrip gitu. Belum lagi buku-buku jurnal dan sebagainya. Nah, jadi dengan adanya dibukanya Taman Bacaan ini, kita bersyukur bahwa dapat dimanfaatkan oleh generasi muda, dan kita juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak universitas, kayak di mana para mahasiswanya mereka disediakan di sini fasilitas yang gratis ya, mereka bisa mengambil ilmunya dan termasuk mereka magang di sini. Iya, ayah saya selalu mengatakan agar memaknai hidup ini untuk mendapat manfaat sebesar-besarnya untuk orang lain. Kesultanan Serdang tidak saja meninggalkan warisan budaya Melayu, namun kesultanan ini juga mewariskan semangat toleransi. Ragam etnis diizinkan bermukim di wilayah kekuasaan Kesultanan Serdang untuk berdagang.
Kesultanan Serdang pun membangun rumah ibadah umat Tionghoa yang hingga kini masih digunakan dan dikenal dengan nama Kelenteng Naga Hijau. Ya, alhamdulillah kita bisa membuktikan toleransi beragama sejak masa kesultanan hingga hari ini. Kelenteng itu masih utuh ya gitu ya. Lalu anak daripada Sultan Tafsinar ini yaitu Sultan Basyaruddin ya. Nah, Sultan Basyaruddin ini meneruskan pemerintahan dari Kesultanan Serdang. Dan kemudian ada masjid rayanya di Desa Rantau Panjang itu juga tidak jauh dari kelenteng yang disebut dengan Naga Hijau itu gitu ya. Nah, ada juga sejarahnya di Masjid Sultan Basyaruddin ini ya, bahwasanya pada masa pemerintahan Sultan keempat, Sultan Basyaruddin ini, ketika itulah Belanda kolonial ingin memperluas wilayah jajahannya ya, dan masuk ke Serdang. Namun Sultan Basyaruddin ini tidak menginginkan Belanda memasuki Serdang, sehingga terjadilah ya boleh dikatakan perang ya. Nah, sedangkan si masjid itu sendiri menjadi markas pertahanan begitu. Jadi panglima-panglima perang daripada Sultan Basyaruddin ini menunggu pasukan Belanda di situ. Jadi sangat bersejarah Masjid Raya Sultan Basyaruddin itu yang di Rantau Panjang. Selain Kelenteng Naga Hijau dan Masjid Sultan Basyaruddin, Kesultanan Serdang juga membangun Masjid Sulaimaniyah pada era pemerintahan Tuanku Sulaiman Syariful Alamsyah pada tahun 1901. Masjid ini menjadi saksi pemindahan ibu kota Kesultanan Serdang yang sebelumnya berada di Rantau Panjang. Ketika tahun 1889 itu terjadi banjir bandang di ibu kota Rantau Panjang, sehingga Sultan Sulaiman memindahkan ibu kota itu dan membangun kota baru di Perbaungan gitu. Lalu sekaligus membangun istananya yang baru gitu ya. Nah, jadi Sultan Sulaiman ini sebenarnya dia tidak menyukai kalau berdekatan dengan pemerintahan Belanda, sehingga dia membuat kota baru di Perbaungan itu. Nah, di Perbaungan inilah terlihat bagaimana nasionalisme Sultan Sulaiman ini semakin menguat gitu ya. Nah, istana itu dia dirikan ya dengan memanggil pengrajin ataupun seorang yang pandai dalam mendesain, itu adalah orang Jepang. Ulang. Oke. Kesultanan Serdang tidak hanya meninggalkan bangunan bersejarah, namun juga warisan seni budaya Melayu yang kaya. Upaya penerus Kesultanan Serdang dalam merawat sejarah dan melestarikan budaya tidak hanya dilakukan oleh Tengku Mira. Tengku Rio Rizkan, generasi ke-9 dari Kesultanan ini juga turut menghidupkan kesenian Melayu melalui permainan biolanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Rio Rizkan. Ya, saya lahir di Medan sampai dengan SMA. Saya kalau dari akademisi, saya Bachelor Music of Education. Kemudian gelar adat saya Tengku Merdangga Diraja di Kesultanan Serdang. Jabatan saya Wazir Wangsa Negara atau Menteri Luar Negeri dari Kesultanan Serdang untuk urusan-urusan kebudayaan di luar dari negeri Serdang, baik masih dalam antar provinsi, luar provinsi atau luar negara. Nah, tapi dalam konteks kebudayaan.
yang setahu saya kehidupan orang-orang tua kami dulu memang mereka kehidupannya musikal. Meskipun musik itu kemudian belum bisa menjadi sandaran hidup ketika itu. Sebetulnya orang Melayu memainkan biola itu mulai itu di pertengahan abad 18 sebetulnya baru dimulai ya. Sebelumnya itu kita bermain musik alat rebab, ya, alat gesek juga tapi namanya rebab gitu. Atau misalnya seperti gitarnya juga gitar gambus, mungkin yang seperti di belakang saya ini ada gitar gambus gitu. Nah, cuman mungkin perkembangan-perkembangan itu akhirnya alat-alat musik itu ada di sini dan kemudian rebab pelan-pelan digantikan dengan biola karena mungkin biola itu dia lebih bisa mengakomodir permainan yang lebih banyak variasi gitu. Sehingga orang Melayu ketika itu menganggap biola ini bisa merepresentasikan dia punya musik, bisa mengekspresikan dia punya cengkok atau dia punya grenek, kalau orang Karu bilangnya rengget gitu ya. Nah, dengan biola ini, maka kemudian biola menjadi salah satu alat musik utama di musik Melayu. Pengetahuan seni musik Kesultanan Serdang kala itu tidak berhenti pada musik tradisional Melayu saja, tapi sampai ke musik klasik yang dibawa oleh budaya Barat. Namun, pada era Orde Lama, generasi Kesultanan Serdang saat itu sempat meninggalkan musik yang mereka pelajari. Ya pasti ada, tapi walaupun kami itu punya satu generasi yang missing generation, ya karena musisi-musisi di Kesultanan Serdang dulu itu mereka tidak hanya belajar musik Melayu. Biola itu kan lahir diperuntukkannya bukan hanya untuk musik Melayu, dia lahir untuk musik klasik ya di era zaman itu ya. Maka generasi yang lalu itu mereka sudah mendengarkan Mozart, mereka dengarkan Beethoven, Mendelssohn atau apapun. Karena akses ketika itu ada piringan hitam segala macam. Tapi karena terjadi sesuatu katastrofi pada tahun 1946 ya, bahwa musik-musik ini disebut musik feodal, musik-musik barat ini disebut musik feodal dan para pemainnya itu mungkin diuber-uber untuk kemudian oleh paham komunis ya, kemudian dihilangkan mereka, ada yang terbunuh, ada yang segala macam. Nah, sampai dengan tahun 1980-an, generasi itu bisa dibilang trauma mereka. Trauma sekali, makanya yang bisa pun dia tidak mau main lagi, dia takut. Kemudian yang mungkin yang apalagi yang sudah meninggal ya, dan semua manuskrip dia ada beberapa yang dia simpan, dia bakar, takut ketahuan. Padahal itu hanya not balok sebetulnya. Hingga kini, Tengku Ryo menjadi penerus warisan seni musik Kesultanan Serdang. Ia memadukan sentuhan musik tradisional Melayu dalam setiap penampilannya. Tengku Ryo juga menjadi pemegang biola istana yang telah berusia ratusan tahun. Dengan biolanya, Tengku Ryo mengembalikan harum nama Kesultanan Serdang. Ia sempat berkolaborasi dengan musisi tanah air Vicky Sianipar melalui lagu Journey to Delhi dan tampil di berbagai acara kebudayaan di luar negeri. Biola itu berasal dari istana kami dulu dan saya temukan di Yogyakarta ya, dan kemudian sekarang sudah ada di museum tuh yang di perpustakaan itu. Nah, kemudian ketika Sultan Serdang ke-8, Tuanku Lukman Sinar masih hidup, beliau itu sejarawan, antropolog, dan juga etnomusikolog. Dia melihat, dan itu memang dari istana kita gitu ya, yang nggak tahu gimana caranya bisa sampai ke mana-mana gitu ya. Nah, akhirnya dari situ saya kemudian dipercayakan untuk merawat ya instrumen yang memang juga berasal dari istana ya, salah satunya mungkin yang sekarang gitu yang dibuat pada tahun 1891 ya. Kalau yang ada dengan saya ini yang bisa saya mainkan, dia kondisinya masih bagus karena direstorasi, sudah direstorasi, mau tidak mau harus direstorasi gitu ya. Saya memiliki ikatan, nggak tahu gimana dengan biola ini.
Karena saya bisa merasakan energi dari pemilik sebelumnya, yaitu atuk-atuk saya sendiri kan. Itu. Kadang saya bisa merasakan suasana perang ketika memainkan biola itu. Saya harus merepresentasikan masyarakat saya bahwa kami ini tidak layak untuk dibunuh. Kami ini punya banyak bakat gitu. Kami telah berkontribusi dengan berbagai macam kesenian. Ya hari ini kita tahu tarian Serampang 12 pernah dijadikan sebagai tarian nasional oleh Presiden Soekarno. Itu lahirnya di negeri Serdang. Kan? Nah, tapi karena keadaan konteks, keadaan politik ketika itu yang kemudian membuat Sumatera Timur ya, ini begini, dan termasuk seniman-senimannya, saya kira saya hanya ingin menyampaikan bahwa orang Melayu di Indonesia itu ada, dan banyak, dan kami masih eksis. Ya lebih lagi, mungkin saya bilang, Kesultanan Serdang itu masih ada. Tengku Mira dan Tengku Rio, dua sosok yang melestarikan sejarah dan budaya Melayu. Kiprah dua penerus ini menjadi bukti bahwa Kesultanan Serdang masih memperhatikan keberlangsungan adat dan keharmonisan masyarakat. Saya ini produk kebudayaan Melayu yang boleh dikatakan kental ya, karena ayah dan ibu saya masing-masing orang Melayu yang berasal dari dua kesultanan. Ayah saya dari Kesultanan Serdang, ibu saya dari Kesultanan Delhi, yang merupakan cucu dari Sultan Amaluddin Sani, Sultan ke-10 Sultan Delhi. Dan ayah saya memberikan pendidikan yang sangat straight, bahwa pendidikan adalah nomor satu, gitu ya. Sehingga pengetahuan untuk keinginan untuk mengetahui sesuatu itu terbentuk dari mulai sejak dini dalam diri kami. Nah, ketika saya mendampingi ayah saya sebagaimana beliau yang menaikkan lagi Kesultanan Serdang ini melalui berbagai kegiatan kebudayaan dan forum-forum nasional internasional ya, dunia sebenarnya. Jadi itulah yang menyemangati saya untuk melanjutkannya. Adik sepupu saya Tengku Rio ya, dia juga tertarik untuk membantu kita melanjutkan apa-apa hal yang sudah kita lakukan, sehingga kita turun ke lapangan ya. Memang sejak zaman ayah saya sudah turun ke lapangan, ke masyarakat adat. Nah, kita yang melanjutkan bagaimana situasi generasi muda di masyarakat adat kita ya. Itu pesan dari para pemimpin kami itu, khususnya yang saya jadikan guru lah juga ya, selain beliau pemimpin juga guru, yaitu almarhum Tuanku Lukman Sinar. Satu sore diskusi kami, beliau menyampaikan bahwa musik Melayu itu belum mati, dia harus berkembang. Jadi yang mati itu kita. Oleh karena itu jangan masukkan musik Melayu dalam peti mati. Tapi kalau kita mau musik Melayu kita ini berkembang, ya harus kita kembangkan seiring dengan teknologi dan pengetahuan para seniman.